Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Firman ini mengingatkan kita semua akan identitas kita sebagai orang Kristen. Topik kita adalah kita adalah anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita mengalami krisis identitas? Yaitu suatu masa ketika kita bertanya pada diri sendiri, siapakah saya? Mengapa saya ada di sini? Krisis ini biasanya terjadi pada 3 masa tertentu. Pertama, masa remaja. Di masa remaja, anak-anak sering bertanya tentang siapakah dirinya. Untuk menemukannya, dia berusaha mencari jawaban di lingkungan pertemanan sambil belajar memahami makna dari kehidupan. Yang kedua, pada usia parubaya, di usia 40 sampai 60 tahun. Pada usia ini, banyak orang kembali berjuang untuk menemukan identitas dirinya. Sebagian disebabkan kekecewaan karena tidak mencapai atau belum mencapai hal-hal yang diharapkan. Lalu yang ketiga, pada masa lansia, di usia 60 ke atas. Di tahun-tahun ini, orang mulai sadar bahwa kehidupannya telah mendekati garis akhir. Kehidupan kembali ingin mengetahui, orang ingin kembali mengetahui seperti apa nanti dia suatu saat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, bagaimana kita menanggapi masa krisis identitas ini? Satu waktu Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan yang menantang. Sebagian orang mengira Yesus adalah Elia atau nabi lain. Demikian kata murid-muridnya. Namun orang-orang yang sangat mengenal Tuhan Yesus, yang sangat dekat, lalu berkata, engkau adalah Mesias. Ini adalah sebutan yang tepat bagi juru selamat kita. Dan ini dibenarkan oleh Yesus dengan berkata, jangan beritahu kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Mengenai diri kita masing-masing. Apakah kita mengenal kita yang sesungguhnya dengan identitas yang sebenarnya? Apakah mereka berkata, kelihatannya kalau ia seorang pengikut Yesus? Atau sebaliknya, bagaimana bisa orang seperti itu disebut pengikut Kristus? Karena kita menunjukkan sikap yang bertentangan dengan seorang pengikut Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kisah kuno mengenai seorang lelaki bernama Astyages. Ia berniat membunuh pangeran yang masih bayi yang bernama Cyrus. Ia memanggil seorang prajuritnya serta menyuruhnya membunuh bayi itu. Prajurit tersebut kemudian
membawa bayi itu dan menyerahkan kepada seorang gembala dan menyuruhnya naik dan menaruh bayi itu di atas gunung supaya mati kedinginan. Tetapi gembala dan istrinya justru mengambil bayi itu dan merawatnya seperti anak mereka sendiri. Karena dibesarkan dalam keluarga petani yang sederhana, ia mengira bahwa mereka adalah orang tua kandung dia. Ia tidak menyadari bahwa darah bangsawan dan garis keturunan raja ada pada dirinya. Karena ia berpikir, ia seorang petani, ia pun hidup seperti petani. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Kita memiliki hak melalui pengorbanan Kristus. Di dalam nats kita ini, Rasul Paulus menekankan bahwa kita semua kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3:26 tadi, penegasan ini ingin menekankan supaya kita sadar bahwa identitas kita sebagai orang Kristen adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Di Galatia 4 ayat 7 ditekankan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bayangkan betapa hebatnya kita, bukan hanya anak raja dunia, tapi kita adalah anak raja di atas segala raja, ahli waris Allah. Sebagai anak-anak raja tentu kita harus mencerminkan karakter anak raja, sebagaimana ajaran Bapa kita di surga di dalam Yesus Kristus. Itulah sebenarnya makna dari identitas. Allah telah memberikan kita segala yang kita perlukan untuk hidup penuh kemenangan serta kelimpahan. Berkat-berkatnya tersedia bagi kita. Karunia-Nya dan anugerahnya melimpah bagi kita. Oleh karena itu, jangan lagi hidup seperti petani sederhana tadi, atau pewaris-pewaris dunia ini yang tidak jelas arah dan tujuannya. Tetapi hiduplah sebagaimana pewaris kerajaan surga. Sahabat rohani yang baik hati, siapakah kita menjadi pertanyaan yang sangat penting. Oleh karena itu renungan kita ini menjawab kesiapaan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah Alkitab memberi jawaban, karena hubungan kita dengan Kristus maka kita diampuni serta dibenarkan di hadapan Allah. Kita menjadi ciptaan baru dan menjadi ahli waris Kristus. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi saksi-saksi kebenarannya di dunia ini. Dan yang terbaik adalah kita ditentukan menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Ketika kita menyadari kebenaran ini, maka kita tidak lagi mengalami krisis identitas. Jelas identitas kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Dan anak-anak Allah yang berada di dalam Kristus tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, tidak perlu bimbang terhadap apapun, tetapi percaya bahwa Bapaknya akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Bila kita pun mengalami hal-hal yang sulit, kita hanya tinggal percaya dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Tentu di dalam perilaku sehari-hari kita harus menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dengan buah-buah iman, yaitu kasih yang tulus, kesetiaan pada ajaran Tuhan, ketaatan, integritas, kerendahan hati untuk melayani sesama, dan kesediaan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus di dalam setiap aspek hidup kita.
Sekali lagi, jangan malu menderita. Jangan malu menanggung beban. Hiduplah sebagai anak-anaknya. Tidak boleh terlalu khawatir akan hal-hal apapun. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan manusia zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan nanti. Bersyukurlah kepada Tuhan dan banggalah sebagai anak Tuhan. Percayalah hidupmu akan diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Kami dijelaskan oleh firman Tuhan. Bukanlah anak siapa-siapa, tapi kami adalah anak-anak Tuhan di dalam Yesus. Sebagai anak Tuhan kami berhak mewarisi kerajaan surga. Itu sudah pasti. Karena itu sadarkan kami akan identitas itu. Agar kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampu menghadapi segala keadaan dengan mengandalkan kasih dan kuasa-Mu sebagai Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang baik tidak pernah membiarkan anaknya sendirian. Tidak membiarkan anaknya menghadapi persoalan tanpa disertai dengan kasih karunia. Karena itu terima kasih hingga saat ini Bapa Surgawi di dalam Kristus selalu menyertai memberkati kami. Walaupun banyak tantangan yang kami hadapi. Oleh karena itu kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami anak-anak-Mu, kami percaya bahwa Bapa akan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami hari ini bersama anak-anak kami dalam setiap aktivitas apapun yang kami lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar kami untuk berperilaku baik, untuk bersikap kasih karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, mengasihi kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar ini Tuhan. Maka kami boleh bangga menjadi anak-anak Tuhan, melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami, sembuhkan sakit penyakit dan berikan berkat-berkat-Mu kepada kami sekeluarga hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.